Gatot Nurmantio, Lanyala mengatakan ingin satukan semua elemen masyarakat. Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti menyatakan keinginannya untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan untuk mengawal perjalanan bangsa. Lanyala menyatakan bahwa posisinya bukan sebagai oposisi, tapi Lanyala ingin menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Karena tugas DPD RI adalah menyatukan kekuatan semua stakeholder. Demikian dikatakan oleh Lanyala dalam dialog antar tokoh bangsa di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Jumat 7 Mei 2021. Menurut Lanyala bahwa pemerintah perlu dikawal agar tetap menahkodai hidup bangsa dengan arah yang jelas. Selain itu agar pemerintah tidak semakin berjarak dengan rakyat. Lanyala setuju bahwa harus ada koreksi, harus ada pikiran yang wajib disampaikan kepada pemerintah. Karena rakyat merasa ada paradoksal antara apa yang diregulasikan pemerintah dengan apa yang dilakukan pejabat negara. Lanyala juga menekankan bahwa pentingnya menyatukan kekuatan dan potensi bangsa dalam satu irama langkah menuju tujuan hakiki lahirnya bangsa. Para tokoh tersebut membahas dengan hangat soal presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Mereka menganggap presidensial threshold membatasi demokrasi, karena dengan ambang batas yang sekarang tidak akan mungkin muncul banyak calon presiden. Yang namanya demokrasi itu harusnya semua orang diberi kesempatan. Inilah inkonsistensi kita. Indonesia berharap akan lebih baik dengan demokrasi, tetapi dengan presidensial threshold 20%, ini namanya membatasi demokrasi itu sendiri. Demikian dikatakan oleh MS Ka'ban. Saat ini ambang batas pencalonan presiden adalah 20% suara nasional, atau disetarakan dengan 20% perolehan kursi parlemen. Dengan ambang batas 20% yang ada akhirnya, seperti kemarin, hanya ada 2 calon yang bisa diusung. Partai besar menjadi dominan, partai kecil ikut. Demikian ujar Bakhtiar Kamsah. Adanya ambang batas 20% menurut Ubedillah Badrun memunculkan oligarki ekonomi dan politik yang membuka ruang transaksi pragmatis. Akhirnya sulit dihadirkan presiden yang berkualitas karena cukong-cukong yang berperan. Orang yang baik pun akan dikangkangi oleh mereka ini. Demikian jelas pengamat politik UNJ itu. Para tokoh nasional yang hadir sepakat dan menganjurkan DPD RI untuk menggugat soal presidensial threshold tersebut. Kita mendukung DPD RI melakukan perlawanan soal presidensial threshold agar muncul banyak alternatif pemimpin, ujar Ahmad Yani. Rizal Ramli menegaskan bahwa DPD RI bisa mengambil peran sebagai penggugat maupun inisiator agar presidensial threshold ini dikaji lagi. Kita tidak berharap kepada DPR RI karena mereka berkepentingan. Kita justru berharap kepada DPD yang bergerak. Kita salurkan aspirasi soal ini ke DPD sebagai wakil daerah. Demikian ujar Rizal Ramli. Sementara Gatot Nurmantio sepakat bahwa DPD RI punya peluang untuk menggalang dukungan berbagai elemen bangsa terkait ambang batas tersebut. Presidensial threshold ini bisa dibicarakan di rapat dengar pendapat atau FGD, undang para pakar, rektor, mahasiswa, dan lainnya untuk lahirkan kepemimpinan nasional. Demikian dikatakan oleh Gatot Nurmantio. Hadir dalam acara tersebut tokoh-tokoh nasional yang vokal dan dianggap sebagai oposisi pemerintah, antara lain Rizal Ramli, mantan menteri, Gatot Nurmantio, mantan panglima TNI, Ubedillah Badrun, pengamat politik UNJ, Ahmad Yani, Partai Masyumi, MS Ka'ban, Partai Umat, Bakhtiar Kamsah, mantan menteri, Adi Marsadi, Said Didu, dan Natalius Pigai,